Syekh Abdul Wahab menjelaskan hakikat kesyirikan mereka, itu mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar wali-wali soleh tersebut beri syafaat bagi mereka. Taib, kaidah yang ketiga. Pada kaidah ketiga ini, Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya jangan kalian sangka syirik yang terjadi di zaman Nabi hanyalah menyembah kepada berhala. Tidak. Ternyata yang disembah itu banyak modelnya. Ada malaikat, ada jin, ada nabi, ada Uzair, ada Isa, ada wali, ada orang soleh, ada batu, ada pohon, ada matahari, ada rembulan. Banyak yang disembah. Tapi semua statusnya syirik. Tidak ada bilang, tidak pernah Nabi bilang, oh kalau yang nyembah Nabi Isa bukan syirik, yang nyembah batu aja syirik. Tidak ada pembedaan seperti itu. Oh yang nyembah matahari syirik, tapi kalau menyembah wali tidak syirik, tidak ada. Semuanya sama. Mau nyembah matahari, mau nyembah rembulan, mau nyembah batu, mau menyembah sapi, mau nyembah monyet, mau nyembah wali, mau nyembah malaikat, mau nyembah jin, mau nyembah nabi, semuanya musyrikin. Paham? Karena semuanya beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita harus luruskan. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur niku mboten dilarang. Mboten enten istilah yang larang wong ziarah kubur. Bahkan Rasulullah SAW ngendika, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu nginget akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Liyane telu ini orang. Nah ini sampai keliling wali songo, ngonone wali pitu, wali limo, wali telu, wali siji, sopo? Zainal Abidin. Nanti kunjungannya di Jakarta. Nanti saya nobatkan diri saja wali siji. Ini aneh-aneh keliling. Pernah bapak saya itu minta dulu sebelum ngerti, minta uang untuk ziarah kubur. Saya bilang, bapak ngelihat kuburan ini kok ada kok mulai rumah telu akeh ploto rong jam puas. Itu kan gitu. Ini kuburan aja ditengok sampai masuk angin. Iku untung nek ketobrak mobil piye? Kecelakaan gitu bro, truk. Dia pulang masuk angin capek, hanya lihat kuburan di belakang rumah banyak, plototin aja 3 jam puas. Kalau memang ziarah kubur silahkan. Tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya, apalagi diyakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan, niki sing boten wonten dasaripun, boten wonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW. Kadang-kadang Pak, maaf, di sebagian tempat itu kuburan itu lebih wangi ketimbang masjid. Kuburan ini masjidnya apa? Kuburan ini wangi nih setengah mati. Kenapa? Minyak wangi dari berbagai macam, dari mulai tingkat rendah Serimpi sampai tingkat Prancis, itu disok kabeh nang kuburan sampai 500 meter bau. Tapi masjid sebelum Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai Ramadan itu aja Pak, nggak ada penghuninya. Mandang imam itu mek siji tok, giliran walau dolin mundur. Amin. Pak, kok pakai mundur Pak? Iya, biar lengkap. Terus sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian, nengok kanan ini. Iku rono koncone piye Mas? Ya sampean sholat dhewe, wong semua ya katanya. Kalau katanya pagi sibuk sawah, siang yo isik wedhus atau sapi, asar isik ngeloni sapi nenek, maghrib turu, isya bablas, subuh repot. Lah kapan sholatnya? Nah ini alasannya. Jadi nek ditawari sholat alasannya ono ae sing isin, sing alasannya boyoke kumat gitu, sing gegere bengkok.
sing remati ki aduh ono. Tapi nek disuruh niat bola ora enek alasane. Lancar. Apa nek sambil ngerokok ngono jebal jebul. Itu guayane dipelintir ngalor ngidul. Terus kadang-kadang wasepnya dimain-mainkan, natap sama temennya, lundung-lundung gitu. Itu kalau majelis syuro, majelis suka rokok ngumpul itu. Makanya hadirin sekalian, sekarang ini harus kita luruskan. Ziarah kubur monggo. Bahkan faedahnya ziarah kubur itu 4. 1, mengingat akhirat. Ya, nomor kali untuk muhasabah. Nginget bahkan kita semua ini nanti bakal mati. Sudah diingatkan sama Ronggo Warsito kan sluku-sluku batok lailo si Romo menyang Solo leolai payung moto tak jentit lolo bawang mati ora obah yang obah medeni Pak Camat. Pak Camat nggak jadi nyalon no mati obah. Nah disinilah hadirin sekalian yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati. Jangan balik datang ke kuburan jauh-jauh malah minta didoakan yang ada di kuburan. Lucu, minta togel nambah samudro, ada yang kebalaan. Ini nggak bener. Minta jodoh ke Kiai Samudro, minta jodoh, ini nggak benar. Mendoakan, kenapa? Merekalah yang butuh didoakan, merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saniki sekalian, kita lanjut kembali. Watak kebatilan dan orang-orang batil, dengar antum, itu selalu mempengin kebenaran itu nggak jelas. Kalau seandainya kebenaran itu dijelaskan, dia nggak terima. Itu aneh. Contoh hadirin sekalian, mereka tidak paham tentang Wahabi. Pahamannya cuma nuduh. Wahabi itu kalau di Jawa Timur cirinya 3. 1, melarang rokok. Nah, itu. Jadi siapa saja yang melarang rokok langsung Wahabi. Nah, itu. Ini kan nggak benar. Dokter pun melarang rokok, Dinkes pun melarang merokok. Bahkan majelis ulama pun mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Pabrik rokok pun mengatakan merokok membunuhmu. Wahabi semua dong. Jadi MUI Wahabi, dokter Wahabi, terus siapa lagi? Dinkes Wahabi, pabrik rokok Wahabi. Ini nggak lucu Pak, definisi seperti ini. Dan nggak boleh dilanjutkan, makanya kita jelaskan. Dan sebetulnya siapa yang dimaksudkan oleh Wahabi? Oke. Tuduhan yang kedua, Wahabi itu katanya melarang ziarah kubur. Maksudnya ziarah kubur yang syirik, ziarah kubur yang bid'ah, ziarah kubur yang sekarang ini menentang, melanggar syariat. Secara dasar ziarah kubur itu adalah dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan kita ke akhirat. Cuman kalau sekarang syaddur rihal, tur perjalanan di dalam rangka untuk ibadah mengunjungi situs-situs Wali Songo itu jelas tidak diperbolehkan. Itu yang kita jelaskan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan ibadah kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini. Dan fakta berbicara Pak, bagaimana mereka melakukan kesyirikan di sekitar kuburan.
bagaimana sekarang mengkultuskan wali-wali yang ada di kuburan, bahkan mereka lebih hebat ketika meninggal dunia daripada dia itu masih hidup. Ya, dengar nggak yang saya sampaikan ini? Bisa didengar? Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan tuduhan yang ketiga, anti tradisi. Ini. Jadi ciri-ciri Wahabi itu melarang rokok, anti ziarah wali songo, anti tradisi. Kalau masalah tradisi, tradisi yang mana? Kalau tradisi itu sesuai dengan Islam, tradisi bertamu, silahkan, nggak ada masalah. Tradisi gotong royong, silahkan, bagus. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi gotong royongnya jangan sampai apa? Jangan sampai menjurus kepada yang haram. Gotong royong mindahin kotak wayang kulit, gotong royong untuk mensukseskan konser, gotong royong untuk mendatangkan bidu wanita. Ini enggak benar. Gotong royong di dalam masalah hal-hal yang positif. Tradisi bertamu, tradisi gotong royong, tradisi tolong menolong, silakan. Tradisi jaga malam di kampung, kebersihan, silakan. Tradisi yang mana? Kalau sekarang kita disuruh membenarkan tradisi-tradisi yang berbau syirik, yang berbau bid'ah, ini misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu, kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari 40 hari kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya? Wong Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari. Akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu. Itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus senang kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu jadikan masalah kan, itu kan masalah besar itu. Coba ikutkan saja kaidah umum, misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Nah, kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan, itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa, yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abu Abul Farod. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, karena nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi,
Tapi kalau tidak dinisbatkan Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib, masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Rais Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali. Wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa tahlil dening Mbah Abdullah atau tahlil dening Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal, pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi, sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Makanya saya pernah debat, Bapak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Nadif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah, iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Nggak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau nggak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu, makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah.
Utsman juga sama, di manage negara. Sayyidina Ali juga di manage. Kalau Nabi enggak. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyuroh wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang kebodhon kayak kue. Itu kan